Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Donna di sini. Aduh, Mami Donna ini reading lumayan telat-telat nih, biasa. Kita lagi ngejoki, coy. Ngejoki apa, Mam? Ngejoki hati-hati kalian semua yang lagi gundah gulana gelisah, galau, yang gulung-gulung. Mami Donna sampai bingung mau diapain. Udah Mami Donna juga lagi bahagia. Maunya Mami Donna lagi sedih. Ogah. Ngapain itu sedih? Hari gini sedih, buang ke laut, coy. Bahagia itu mahal. Ngapain juga? Semakin kita ngemikir, semakin kita dibikin tak berdaya. Tidak berdaya oleh cinta. Hari gini bucin. Buang tuh kebucinan kalian. Buat apa kalian bucin? Yang dibucinin kagak bucin? Aduh, mendingan mereka orang yang bucin daripada kita yang bucin, ya kan? Udah cukup kalian bucin, coy. Udah cukup. Gak usah lagi dipaksain, ya. Benar gak sih, sayang? Salam-salam dulu. Hey, James. Sini apa kabar? Baik ya? Moga-moga kalian dalam keadaan sehat. Katanya Jin dan James. Makasih James doanya. Dan buat yang lain juga terima kasih ya. Untuk MDF Recycle, Mami Donna Family, keluarga besar MDF, selamat sore ini. Sore menjelang malam, malam menjelang pagi, pagi menjelang siang. Emangnya Mami baca perkiraan cuaca. Bener, perkiraan cuaca hati kalian yang gundah gulana. Biasa Mami. Kenapa? Kalau udah maju begini tuh begitu hawa-hawanya. Malam Jumat ya. Makanya Mami lupa. Malam Jumat pada galaunisasi. Aduh. Banyak yang bisa kalian lakukan, ya kan? Besok kalian juga bisa kerembong, ya kan? Keramas di mana? Di salon lah cinta. Iya, itu lebih nikmat rasanya. Membuang semua energi-energi yang tidak baik di dalam diri kita, ya. Iya. Apalagi kita ini kalau bisa nggak usah jadi pendendam. Gak usah kita marah, gak usah kita sedih, kita benci. Itu energi devil itu hus sana. Hus. Iya, bukan hus. Sana hus. Kemarin kan kalian gitu ngomongnya. Iya kan? Sekarang jangan. Hus sana. Tuh, penuh dengan kelembutan. Biar apa, Mami? Biar energi positifnya masuk, energi negatifnya dibuang jauh-jauh. Itu kalau mau karmik macam-macam terserah. Ya, kalau maskulin sama karmik lagi enak-enak, ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Itu saja. Syukuri macam-macam, syukur lo. Syukur emang enak. Mami mau jahat nih. Oh enggak gitu ya, sorry. Sorry, Mami bercanda. Yang jelas kita tetap harus merasakan semua kebaikan dari diri kita. Itu tertransfer dari energi sebuah kebaikan di mana kita meniatkan yang baik. Besok hari Jumat kalian mau pengen memberikan sesuatu, infak, terserah mau infak zakat sama siapa suka-suka, yang penting gak usah selfie ya. Gak usah juga pemberitahuan coy, ikan. Ntar jatuh-jatuhnya pahalanya pahala selfie lagi. Waduh, kacau. Untuk diri kalian, untuk orang tua kalian, walaupun keluarga siapapun memberi, apapun memberi, semoga jadi barokah ya. Walaupun teman-teman ya keluarga MDF yang memberikan sedekahnya di sini ya, insya Allah semua bisa dijabah ya.
Kalaupun yang memberi sedekah dalam bentuk apa, semoga bisa bermanfaat ya. Insya Allah di situ ya. Kalau ada yang bilang, aduh kok materinya mami cetek banget. Ya ilah, kita mah bukan kuliah di sini. Mami mah bukan dosen coy. Mami mah asik-asik aja mah santuy kan. Kita ngasih informasi itu yang enteng-enteng aja. Yang santuy, yang kagak ribet, yang orang bisa paham, yang ente semua bisa ngerti. Daripada kita ngomong ketinggian tapi isinya kitanya mah nol juga. Kita mah bego juga, ngapain? Yang penting kita mah apa adanya, ya kan? Kita memberikan yang memang harus kita sampaikan. Berupa apa? Berupa sebuah isi pesan yang tidak usah ribet. Contohnya mami, contohnya nih, lu dipesanin suruh beli bakso. Karena lu menginginkan sesuatu yang dikemasnya seperti ala-ala kafe lah, sementara lu belinya di pinggir jalan gitu loh. Hanya untuk sesuatu yang bagus, yang keren. Untuk kasih kemana mam? Ke mertua lah, wes mantap. Atau ke calon pasangan yang baru nih, atau pasangan yang bekas juga nggak apa-apa. Iya kan? Iya, dikemas, beli pinggir jalan, dikemas pakai tempatnya yang ala kafe. Begitu sampai sana, begitu dirasa, loh, bukannya ini yang di emperan perempatan Pengkolan. Kan tensin kita, iya kan? Iya, kagak taunya kopi paste gitu, nyontek, aduh, ngapain? Hidup itu apa adanya, hidup itu sesuai kemampuan, jangan terlalu ketinggian, kalau jatuhnya mabok, gulung, semaput nanti, gitu, iya. Yang penting kita itu bersyukur apa yang diberikan sama Allah kepada diri kita itu disyukuri, apapun. Kalau misalkan mami nguploadnya telat ya mohon maaf, karena banyak yang harus mami bicarakan dengan keluarga MDF. Kita saling silaturahmi, tegur sapa ya, dalam artian kita konsul untuk apa? Menenangkan pikiran kita, atau kalian ingin mengaku sebuah kesalahan seperti apa yang tidak bisa kalian omongkan, ayo kalian bisa personal reading. Kalau di general jangan berharap personal isinya, karena energi tarikannya dari kalian semua, nggak boleh serakah kalau sudah general. General mami milik semua orang, boleh lah. Iya, tapi kalau personal mami milik kalian secara pribadi. Iya, heart to heart, wah, face to face, wah, eyes to eyes, eyes apa maaf? Tergantung, es puter juga boleh, kagak mau, ntar kita pusing ya. Aduh, mami banyak kali kartunya, kadang-kadang kita jadi bingung juga ya, tapi nggak apa-apa. Ini rezeki itu dinikmati tanpa kita tahu. Sebuah rezeki yang masuk di kehidupan kalian itu adalah rezeki tanpa kita sadari, di mana kita ikhlas memberi kepada seseorang, di mana kita ikhlas memberikan kepada orang tanpa pamrih. Rezeki itu akan datang menemui siapa yang berhak, karena memang sudah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Jadi kalian dosa takut. Di mana kalian berniatnya tulus, ikhlas, ya disitulah tempatnya. Tapi di mana kalian memberikan segala sesuatunya dengan pamrih, dengan mengharapkan sesuatu, ya sulit. Pastilah, semua hidup itu plus minus sayang. Ada malam, ada pagi, ada sore, iya kan? Ada hitam, ada putih. Lu, gua, lu apa hubungannya mam? Kan gak mungkin mami bilang lu, ada gua, iya kan? Maksudnya lu, gua, daripada lu, gua, lope, aduh, jangan sayang. Cinta itu untuk diri kita dulu, iya untuk kita. Karena capek ngasih cinta,
PHP, hanya di mulut saja, bikin pening, ya kan? Mendingan kita mencintai diri kita, menikmati barokah, menikmati kebahagiaan setiap hari, yang berkah tidak pernah terputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat tanpa satu orang manusia pun yang bisa menolak. Kalau sudah barokah diberikan pada Allah. Mau orang menolak seperti apa, mau orang menghardik seperti apa, mau orang bilang seperti apa, tak seorang pun bisa menolak. Mau orang main magic chair, magicom kayak apa, kalau bukan rezeki kita mau apa? Nggak ada sayang. Mau segila-gilanya orang, mau sedendam-dendamnya orang, mau semarah-marahnya orang, mau semaki-makinya orang sama kita, kalau keimanan dan amal ibadah kita lebih daripada itu, nggak mampu, nggak mempan, nggak masuk. Kata Allah, itu udah masuk di kompleknya. Komplek apa sayang? Komplek dari hati yang terindah. Kalau yang di sebelah sana apa mami kompleknya? Komplek hati yang terlemah dan terluka dan terdalam. Itu isinya siapa aja mami? Bisa karmik, bisa maskulin. Ya. Dan kalau masuk di komplek barokah itu bisa maskulin, feminim. Kalau yang pertama tadi bisa soulmate connecting. Itu. Jadi semua ada tempatnya, semua ada kuotanya. Masing-masing itu ada. Dan kalau Tuhan berkata, sorry ini bukan komplek kalian, ini dikeluarkan kayak kita. Masa kita bisa masuk komplek para prajurit? Nggak bisa kita masuk seenaknya. Kita mau ke pemerintahan juga nggak bisa masuk seenak. Semua ada aturannya, sama. Di dunia pun dan di akhirat pun sama. Itu sudah ditempatkan masing-masing. Kalaupun ada kelewatan masuk juga ditendang juga. Khusus, bukan tempat lu. Itu. Kita akan dipersatukan dengan orang-orang yang seenergi, yang benar-benar hatinya sama, yang benar-benar kebaikannya sama. Itu. Dimana orang-orang yang seenerginya buruk dapatnya dan dipersatukan dengan orang-orang yang toksik juga, dipersatukan dengan orang-orang habitnya yang tidak baik juga, itu pasti. Kalau mereka masuk di arena kita berarti itu hanya berlaku untuk sementara, waktunya juga pasti ditendang. Ditendang oleh siapa mami? Semesta sayang, itu pasti. Tapi mami sudah ngos-ngosan ini. Mami nggak tahu ini jadi happy ini kenapa ya, padahal mami ini capek banget deh hari ini full day. Kita ngopi dulu sayang. Wah penuh nih kopi nih, kopi hitam nih ya. Kopi hitam, kopi nikmat, citra rasa tidak pernah bohong. Walaupun mantan dan orang-orang ingin merusak kebahagiaan kita, tidak ada satu kebahagiaan yang bisa dirusak oleh setiap manusia. Karena apa? Cinta, kasih, dan sayang Tuhan tidak akan pernah salah. Di mana orang-orang yang mencintai dan secara ikhlas dan tulus tidak bisa difilter dengan apapun. Jadi tetaplah menjadi diri kamu sendiri sayang. Tapi ini belum selesai mami. Belum selesai, mami juga belum minum nih. Bismillah ya, mami minum dulu ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nikmatnya Tuhan. Yang mau minum kopi ikutan ya sama mami ya. Moga-moga energinya sama nih. Oke sayang, di minggu keempat kita ya. Minggu keempat, hari keempat di sini ya. Kemarin kita baca karakternya maskulin, feminim, dan karmik. Mami nggak ada milih-milih loh.
masalah karakter Mami tidak pengkondisian ya. Mami sendiri tidak tahu seperti apa, kartu ditaruh seperti apa, nggak pernah. Mami tidak pernah pengkondisian apapun. Apa adanya yaitu. Kalau keluar itu ya berarti Anda belum beruntung. Cobalah sekali lagi. Jangan lupa bawa KTP. Ambil hadiahnya di lantai 1. Jangan lupa. Aduh, oke sayang, kita lanjut ya. Di sini kita mau membaca sesuatu yang sedikit harus kalian ketahui. Ini energinya rata-rata para maskulin menyatakan kepada karmik ingin balik, ingin kembali sebagai niatan. Sebagian ada sudah terjadi, sebagian masih niatan, atau sebagian maskulin ada di dalam hati. Ingin seperti itu, tetapi karmik kan bermainnya dengan para dekong-dekong cinta. Bukan lagi. Kan? Para karmik bermain dengan para dekong dan mereka mendengarkan bahwa energi yang terjadi sekarang ini begitu berat. Karena apa? Energi ilahi yang turun. Mau percaya atau tidak silahkan saja. Kalau kalian percaya kepada Allah, jatuhnya adalah sebuah keyakinan. Kalau kalian masih ragu, jatuhnya sebuah keraguan. Itu saja, simpel Allah. Mami hanya menyampaikan pesan di mana kalian paham, kalian merasakan, itu yang terjadi. Itu. Ya. Jadi kondisi terupdate, kita mau mengupdate sekarang adalah masuk di Oke, jadi di minggu keempat, hari Kamis, malam Jumat. Kenapa jatuhnya di malam Jumat? Ya, semoga kita bisa mendoakan para karmik maskulin bisa sadar, kembali ke jalan yang benar, bisa bertaubat, bisa memberikan semua energi kebaikan kembali, dan Allah bisa membuat karmik bisa menjadi orang yang baik. Ya sayang ya. Oke. Ini Mami mau bercerita tentang dendam seorang karmik. Masih di Madon Tarot Channel. Sekali lagi kita ingin mengulik tentang sebuah cerita yang sangat fenomenal, yaitu tentang dendam seorang karmik. Bagaimana cerita berikutnya? Setelah iklan berikut ini. Iklannya apa Mami Dona? Ngopi dulu. Ngopi dulu kita coy. Berat sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ya, benar sekali. Kita mau berbicara tentang dendam seorang karmik. Biar kita tahu, karena kemarin kita mengulik tentang karakter ya, dan ternyata di sini dirasakan oleh karmik ya. Di sini kita memakai energi baru. Insya Allah kita diberi petunjuk lebih baik. Walaupun sebelumnya petunjuk lebih baik, tetapi insya Allah kita bisa dipermudah lagi. Ya, insya Allah ya. Bismillah. Ingat, tarot bukan Tuhan, tapi tarot adalah pengembangan jiwa kita untuk jalan lebih baik, di mana kita hanya melihat sesuatu kebaikan itu di dalam diri kita, bukan orang lain. Tarot hanya sebagai pemicu kita untuk sadar dan berkaca terhadap diri kita sendiri, bukan diri orang lain. Ya sayangnya, pastikan berdoa, dilingkan dengan yang orang kalian mau dilingkan, atau dengan diri kalian sendiri, terserah. Ya, kita mulai ya sayang ya. Untuk dendam seorang karmik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada energi universe. Energi universe untuk sebuah kehidupan manusia dalam bertindak.
ini ya. Energi universe untuk tindakan manusia, energi universe untuk klarifikasi dari sebuah tindakan ini ya sayang ya. Dan di sini adalah deck tarotnya, energi deck tarot dari original decks. Ini adalah energi devil, bisa dikatakan seperti itu karena dia kartunya memang kartunya tengkorak ya. Apapun bentuknya, ini adalah masuk di energi devilnya, bisa sayang ya. Dan ini adalah deck tarot energi bulan, bintang, langit, energi semesta, energi universe untuk sebuah perubahan di diri manusia ya. Dan ini adalah energi karmik. Kita akan mengulik ya energi karmik. Dendam seorang karmik. Semoga kita diberikan barokah, diberikan petunjuk sama Allah, diizinkan untuk sebuah energi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, give me energy for this card. Energi untuk karmik, Sun, Moon, Rising, and Venus, elemen air, api, udara, tanah pelengkap. Apa dari sebuah dendam karmik? Dendam karmik seperti apa? Tolong sampaikan, ditarik atau jatuh sendiri? Tarik atau jatuh? Oke, minta jatuh. Oke. Oh, sus. Oke. Sudah? Thank you. Oke. Ini yang terbuka dan yang tertutup sayang ya. On the reverse. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Energi dari tarot untuk karmik, dendam, klarifikasi untuk sebuah dendam. Thank you. Sekali lagi, thank you. Hui. Ya. Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Energi karmik. Dear God, give me energy for karmik. Dendam karmik. Give me energy. Dendam karmik. Thank you. Oke. Sampai terbang-terbang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari universe untuk energi kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, universe, give me energy for karmik, dendam karmik. Apa? Klarifikasi dendam karmik.
you, thank you, thank you. Oke. Kalau mami ini langsung sayang, nggak bisa. Mau prosesnya nanti di reshuffle dulu, baru sudah selesai dibacakan, baru mami rekam. Nggak bisa mami sayang, ya, karena energi itu langsung nggak bisa di-cut ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Energi universe tentang sebuah dendam karmik apa yang ingin disampaikan, klarifikasinya, pembuktian untuk sebuah nasihat, sebuah dendam dari sebuah cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, thank you, thank you. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Energi universe untuk klarifikasi pertumbuhannya seperti apa. Give me energi. Dendam karmik apa yang harus diberikan nasihat. Thank you, thank you, thank you. Terbang-terbang nih. Lihat ya sayang ya. Oke, kelihatan kan? Babe maju-maju babe. Oke. Kalau masuk maghrib nanti kita stop ya. Mami memang rada kesorean karena padat banget sayang. Ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Karmik, ketemu lagi sama Mami. Kemarin sudah ketemu dan sekarang ketemu lagi, ya kan? Sekarang Mami mau mendengarkan kenapa kamu sambil marah-marah. Kamu dengan begitu marahnya, begitu dendamnya kamu, ya, sama divine masculine dan divine feminine. Apa yang ingin kamu sampaikan? Sampaikan dengan rasa tegas dan rasa kasih ya. Oke, Karmik. Thank you. Hadir. Makasih. Bismillah. On the reverse. Aku selalu sadar diri bahwa aku hanya seorang selir dan dia adalah permaisuri. Maka dari itu aku berambisi akan menempuh jalan apapun itu. Karmik begitu ambisinya untuk mengambil maskulin dari kalian. Karena sekarang ini ya, Karmik tidak mau sadar, mau pingsan aja dia terus. Karena apa? Ya. Selama ini dia menganggap bahwa dirinya seorang permaisuri, padahal dia seorang selir. Permaisurinya di mana? Di feminim. Nggak dianggap. Makanya Mami bilang energinya pada luntur. Tapi kalian merasa ini main-main. Bagaimana ceritanya? Insya Allah. Di mana kalian yakin, disitulah energi sebuah kebarokahan itu ada. Untuk menghapus energi devil. Buktinya apa, Mami Dona? Doa kalian. Doa kalian itu yang akan dijabah dan ditransferkan kepada karmik, dan karmik akan sadar. Tapi kalau kalian masih saja terobsesi, yang jadinya seperti ini, dendam karmik akhirnya. Aku selalu sadar diri bahwa aku hanya seorang selir. Dia adalah permaisuri, iya.
Maka dari itu aku berambisi akan menempuh jalan apapun itu. Itu yang diucapkan oleh seorang karmik. On the reverse, ya. Maaf, aku cuma mau bilang, kamu jangan menyalahkan orang ketiga di dalam hubungan. Kenapa? Karena tamu tidak akan masuk kalau tuan rumahnya tidak membukakan pintu. That's it. Sekarang, para karmik merasa, memang dia merasa bahwa tidak pernah masuk di kehidupan kalian. Dia menganggap para maskulin yang membukakan pintu. Dan maskulin pula yang menutup pintu buat karmik. Jadi sekarang kebanyakan para karmik lagi mabok. Karena apa? Ditutup pintunya. Sebagian sama maskulin. Karena maskulin sebagian tersadar bahwa selama ini kena hipnotis, kena gendam. Otaknya jadi amnesia, pura-pura lupa. Itu loh sayang. Ya. On the reverse, aku ingin sekali menunjukkan kepada seluruh dunia, pamer adalah ide. Yang bodoh itu mengakui sebuah kemenangan namun tetap kekalahan buatku. On the reverse, bagaimana dia mau mengakui sebuah kemenangan dari sebuah kekalahan yang ada? Kekalahan yang dia tidak mungkin dapatkan suatu kemenangan, karena apapun yang dia tampilkan, apapun yang dia ingin pamerkan, itu tidak berlaku, bahkan seperti orang bodoh. Yang dia pamerkan, yang dia tampilkan, itu hanya kamuflase, hanya sebuah kebohongan dari seorang karmik. Untuk sebuah kemenangan. Kemenangan yang seperti apa? Kemenangan sesuatu yang bodoh. Hanya untuk memamerkan bahwa dia telah menang. Dia telah mempunyai kesuksesan. Dia sudah mempunyai apapun yang dia inginkan. Ini. Ya, pahami sayang. Karmik bukan gender. Bukan laki-laki atau perempuan. Karmik adalah energi bisa masuk di pasangan kalian, bisa masuk di orang lain, bisa masuk di keluarga kalian, apa saja. Ya, atau masuk di kalian juga bisa. Ini karmik. Namanya karmik ya. On the reverse. On the reverse semua ini sayang. Apakah kamu tahu? Mungkin aku hanya orang ketiga yang kau butuhkan di saat tidak ada yang bisa mengobati lukamu, bahkan untuk hasrat birahimu semata saja. Ya, karmik sadar. Makanya sebagian karmik ada yang sadar, sebagian ada yang belum sadar gitu loh. Yang sudah sadar, ya, yang sudah sadar menganggap bahwa selama ini maskulin menganggap atau membuat diri karmik itu hanya sebagai obat. Obat apa? Luka. Luka apa? Bukan luka batin, tapi luka untuk enak-enak. Luka untuk nyunyu-nyunyu. Karena selama bersama feminim tidak terhubung, bagaimana mau nyunyu-nyunyu? Ya cari karmik lah, biar bisa enak-enak. Wah kan dia tahu ini sebagai orang ketiga. Yang dibutuhkan dikala waktu dibutuhkan gitu loh. Ya. Aku sadar dengan semua pengkhianatan dan semua perselingkuhan ini. Dan aku sadar sedang menanti karma akan menghampiriku. Well, sebagian karmik sadar untuk sebuah pengkhianatan dan semua perselingkuhan yang terjadi, ya, terjadi
Bahkan Tuhan sudah menguji para karmik dengan karma. Sebagian ingin meminta ampunan Tuhan untuk mengakhiri dari sebuah karma. Bahkan sekarang karmik pun ada yang mengalami dan menikmati karma sekarang. Bahkan karma yang dinikmatin itu tidak stop-stop. Terus entah sampai kapan. Hanya Tuhan yang bisa menjawabnya. Itu. Memutuskan tidak semudah itu. Aku pun sudah mencoba untuk menyampingkan perasaan dan mengutamakan pikiran. Tetapi hati ini selalu kembali terpaku kepada kamu. Jadi di sini karmik tidak mungkin memutuskan semudah itu pergi dari maskulin kalian, pergi dari pasangan kalian, pergi dari feminim kalian, apapun. Bahkan sudah dicoba berkali-kali menyampingkan perasaan dan mengutamakan pikiran. Mami cuma mau tanya, emang karmik punya perasaan? Punya pikiran? Kayaknya nggak ada deh. Tapi kalau Mami ingat-ingat ini ada lagu nih. Kayaknya cocok. Tentang lagunya Pingkan Mambo. Kalau nggak salah judulnya apa itu ya? Dirimu dan dirinya. Kalau nggak salah. Lagunya kayak begini nih. Bentar ya. Saat pertama menatap dalam dirimu, ku begitu yakin ini cinta. Tatap dirinya, rasaku pun juga sama. Ku mencintai dirimu dan mencintai dirinya. Tuh. Sama. Gimana ceritanya? Dia merasa jatuh cinta pada pandangan pertama nih. Iya kan? Jatuh cinta dan merasakan rasa yang begitu hebat. Dan dia yakin maskulin juga mencintai dia, mencintai para karmik. Ternyata karmik bukan saja mencintai maskulin, mencintai maskulin-maskulin yang lain. Itu. Ku mencintai dirimu dan mencintai dirinya. Capek deh. Tuh. Rasaku pun juga sama-sama berbohong. Bagaimana ceritanya? Sampai lupa Mami. Kita lanjutin. Jadi kemana-mana kita. Oke. Ada The Moon, The Magician, Queen of Cup, King of Cup. Buset. Oke. Semua kelakuan seorang karmik ya, yang benar-benar masih melakukan sebuah tipu muslihat, bahkan bagaimana caranya menyulap sebuah kebohongan bisa menjadi sebuah kebaikan, di mana karmik adalah rata-rata ya seorang player ya, dan juga seorang karmik ini bisa datang dari pasangan kalian, karmik bisa datang dari orang ketiga, atau bisa datang dari divine feminine. Tetapi di sini yang terlihat energinya adalah bahwa player yang dilakukan oleh maskulin, player dilakukan oleh kondisi orang ketiga yang dinyatakan oleh maskulin, apakah ini sebuah hubungan yang dikatakan twin flame? Ternyata salah. Maskulin menginginkan sebuah hubungan atau menemukan cinta sejati di luar sana, ternyata yang dia temukan adalah Queen of Cup, player juga. Makanya tadi lagunya Mami nyanyiin, ku mencintai dirimu
dan mencintai dirinya. Bohong, tidak ada cinta yang sebenarnya, nggak ada. Semua cinta permainan. Permainan apa? Sulapan. Semua disulap. Namanya cinta sulapan tuh gimana sih? Paham kan sayang? Ya, semua disulap. Kalau bisa dijadikan apapun juga bisa gitu ya. Di sini nanti pesannya kita baca terakhir ya. Di sini King of Pentacle, the Chariot. Di otak seorang karmik hanya ingin cepat-cepat mendapat sebuah kekayaan, hanya ingin cepat-cepat mendapatkan harta. Kalau perlu kawin sana sini, kalau perlu punya pasangan banyak-banyak. Nih, bisa dilihat sayang. Tuh. Kalau perlu karmik punya pasangan banyak-banyak, mau 1, 2, 3 di belakang, 1, 2, 3, 4. Ini maskulin. Niatnya maskulin, punya istri banyak, rezeki juga banyak. Sebenarnya malah boro-boro seorang King Pentacle, seorang raja keuangan, setiap yang namanya rezeki kalau dibagi juga habis. Bahkan di sini, apa yang ingin dibagi, apa yang ingin dilakukan? Kotak yang dia punya udah kosong. Hanya janji-janji juga. Karmik juga dijanjiin bahkan bisa kaya. Kamu nanti bisa punya ini, punya itu. Tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan suatu kemudahan, bahkan sebagian dari karmik hanya pura-pura. Mungkin lagunya bisa sambung ya. Tak ingin hidup tanpa rasa bahagia. Bahagiaku bila banyak cinta. Untukmu ku setia, namun hidup rasa hampa. Bukannya aku jahanam, ku hanya mencari senang. Only enak-enak, only senang-senang. Ya ini, janji untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan yang namanya, kalau enggak dibilang nih maskulin, gue raja duit nih, gue raja duit, gue raja minyak nih, iya kan? Lu mau apa aja gue bisa kasih nih. Ini janji-janji semua aja. Bahkan karmik juga banyak yang di PHP-in juga sama maskulin. Itu yang terjadi. Makanya begitu dendamnya dia sama feminim, karena feminim sekarang tidak terobsesi lagi kepada maskulin, tidak emosi ya. Yang dulu memang meledak-ledak, sekarang para feminim tidak meledak-ledak, mau bodo amat gitu loh. Nah, ini yang buat ngebakar karmik. Karena apa? Karmik juga dibodohi, juga diselingkuhi juga, makanya gitu loh. Itu yang terjadi. Nih, Six of Wands, Queen of Pentacle. Ingin mendapatkan sebuah kemenangan ya dari sebuah harta atau materi. Queen Pentacle, King of Pentacle, berharap. Jadi gini sayang, nih maskulin, beberapa maskulin pergi meninggalkan kalian mencari sebuah materi, material oriented, money oriented, mencari kesenangan atau mencari sesuatu, mungkin keberuntungan di luar sana, bisa jadi orang kaya, ya kan? Cari perempuan yang lebih kaya, bisa berduit banyak, gak perlu kerja, ya kan? Menginginkan sebuah feminim dari seorang karmik, feminim yang betul-betul duit banyak. Ternyata apa yang dia pikirkan dan dia lakukan terjadi adalah boro-boro ada kemenangan. Ternyata yang dia rasakan adalah ini Queen of Pentacle. Queen Pentacle yaitu yang dia rasakan seorang feminim yang gak ada duitnya. Dia bermain triparty kepada orang lain, ya,
Dan karmik pun terkecoh juga. Dipikir maskulin duitnya banyak, orang kaya, bisa happy-happy, ada sebuah kemenangan dari sebuah harta yang banyak, ternyata nggak ada punya duit juga gitu loh. Jadi mereka ini semua 11-12 ketipu, sama-sama nipu, akhirnya ketipu juga gitu loh sayang. Waduh, kasihan kali. Makanya kamu jangan dendam karmik, apapun itu kamu jalani, nikmati sekarang. Ya, bismillah ya. Oke, yang dia tidak ingin jujurkan. Sekarang kamu tinggalkan aku. Aku selalu dicap rusak rumah tangga orang. Secara tidak langsung. Karena semua orang-orang akan melihat aku sebagai pribadi yang tidak benar dan tidak bisa dipercaya. Emang. Sekarang, para karmik, sekarang kamu tinggalkan aku. Jadi beberapa maskulin ini meninggalkan karmik. Walaupun gak pulang ke feminim, bahkan pulang ke lain. Mungkin ada yang ngekos, ada yang ngontrak rumah sendiri atau pulang ke rumah orang tuanya mungkin. Tidak mungkin mau pulang ke tempatnya feminim, malulah. Makanya tinggal di luar. Bahkan sekarang karmik merasa diomongi seantero dunia gitu loh. Yang namanya pelakor, pembinor ya diomongin seantero dunia. Ya kayak dikejar-kejar dosa, itu yang terjadi. Ya, jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku jadi orang ketiga. Aku tahu aku salah, telah menjadi jurang di hubungan kalian. Apa kalian tahu rasanya ketika di posisi itu? Aku tak mau. Semua karena cinta. Cinta itu buta. Itu kata karmik. Karmik gak mau disalahkan. Jadi guys, dulu pade nih disuruh ngerasain gimana jadi karmik. Biar tahu jadi orang ketiga tuh gimana pok rasanya pok. Endes bukan lagi. Diudek-udek ikan, dikasih gula sedikit, baru dikasih potas, metong dong mam. Ini namanya juga cinta buta ya kan, racun aja rasanya kayak rasa minum susu soda. Kenapa maskulin suka minumnya susu soda? Kenapa? Yuk. Karena minum susu soda, setelah minum susunya selalu gembira. Habis minum susunya, susu soda nih ya, habis minum susunya maskulin langsung gembira, makanya dinamakan susu gembira. Mami ada-ada aja. Nggak apa-apa keles. Oke, kita lanjut. Bukan pula aku yang sengaja mengusik mereka. Kamulah yang membuka hati dan mendekati aku dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku luluh juga karena aku hanya manusia biasa. Hello. Bahwa karmik bilang dengan mukanya yang sadis. Bukan muka yang romantis ya. Muka sadis cuy. Namanya dia dendam dia ya kan. Bukan pula aku yang sengaja mengusik mereka. Kamulah yang membuka hati. Dia ngomong sama maskulin nih. Kamulah yang membuka hati dan mendekati aku. Dan sesuatu yang gak bisa kita jelasin nih. Aku luluh juga akhirnya sama kamu. Aku kan manusia biasa. Jadi gak mau disalahkan. Bahwa yang membuka pintu, yang membuka hati, yang membuka apapun adalah hanya maskulin. Itu yang terjadi sayang. Jujur lama-lama aku sangat tertekan dengan semua ini. Karena semua keterbatasan dan semua hanya diam-diam untuk sebuah rahasia yang disimpan. Jujur lama-lama aku sangat tertekan dengan semua ini, karena semua keterbatasan dan semua hanya diam-diam untuk sebuah rahasia yang harus disimpan. Ya. Jadi di sini, jujur, karmik ini semua pada tertekan
Karena apa? Keterbatasan dan hanya diam-diam untuk sebuah rahasia. Jadi maskulin tidak mau membuka kepada masyarakat, kepada halayak, kepada umum, bahwa ini loh karmik, this my princess, this my queen. Gak mau, malu lah. Karena kebanyakan orang tahu, kebanyakan dari mereka tahu bahwa feminim adalah pasangannya dari maskulin, tapi yang situ gitu loh. Pasangannya bukan yang di sana, bukan yang di sana, tapi pasangannya yang di situ. Gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita lanjutin nih lagunya, mumpung ingat nih, tumben-tumben Mami ingat gitu. Kadang-kadang datang-datangan nih kan. Kok gak salah di ngomongin gini nih ya. Hatiku takkan bisa ku berdusta, cinta ini memang untuk dirimu dan untuk dirinya. Dan bila antara kita menghilang, tak kembali untuk selama-lamanya, tak mungkin ku sendiri, kan ku cari lagi. Jujur, gak mau berdusta. Di dalam hati seorang karmik, cinta ini untuk lu, untuk dirinya, gitu loh. Cinta gua untuk lu, untuk lainnya, untuk dia, untuk kamu, untuk kau. Nah, itulah. Untuk siapa saja, bahkan seorang karmik tidak bisa sendiri. Kan ku cari lagi. Ya cari lagi lah. Mana mau karmik sendiri. Mungkin bagimu aku adalah secarik tisu yang kau gunakan untuk mengusap air matamu. Dan tak lebih dari itu hanya sebuah pelarianmu. Hanya sebagian pelarian. Bukan sebagai pasangan yang betul-betul pasangan yang bisa dirasakan. Begitu dendamnya seorang karmik. Karmik juga sama, diperlakukan sama seperti feminim, dibuang malah, berharap diperlakukan lebih daripada itu gitu loh sayang. Ternyata enggak. Itu yang terjadi. Bagaimana ceritanya? Ini ujung-ujungnya ibaratnya apa ya, kayak lagunya Pinkan juga itu, yang satunya kurang-kurang lebih ya, kok nggak salah ya. Jadi bisa jadi dia ngomong kayak gini sama dia ngomong sama maskulin, kayak lagunya si Pinkan yang satu tuh, nggak salah ya. Aku mentari tapi tak menghangatkanmu. Aku pelangi, tak memberi warna di hidupmu. Aku sang bulan, tak menerangi malammu. Akulah bintang yang hilang ditelan kegelapan. Berarti selama ini karmik kan hanya dianggap pelarian. Karmik merasa seperti mataharinya maskulin, nggak bisa menghangatkan maskulin. Dianggap pelangi, tapi nggak memberi warna maskulin. Bahkan maskulin manyun aja setiap hari. Ya, karmik menganggap dia adalah bulan yang bisa menerangi pada saat malam hari. Malam hari bisa membuat jiwa hati maskulin happy, nggak ada. Murung aja terus. Sementara karmik merasa dirinya seperti star, bintang. Bahkan boro-boro ada kelap-kelipnya, hilang ditelan sama malam, nggak kelihatan. Nah itu yang terjadi sayang. Sekarang benar-benar juga nih lagu. Tapi mikirnya kita bingung coy. Ya terima kasih banyak ya. Semoga makasih. Oke.
Kehadiranmu memang tetap di sini. Ini sangat membunuhku. Aku mencoba menunjukkan bahwa aku tak akan berbalik lagi padamu, namun ini sia-sia karena membunuhku dan membunuh hatiku sendiri. Jadi kehadiran maskulin di samping, di sisi karmik, tidak ada kenikmatan yang dia rasakan. Makanya begitu dendam gitu loh. Saya mau memberikan maskulin kepada feminim, sementara hidup saya aja babak belur. Kok enak kali gitu loh. Itu dendamnya dia. Sampai sebegitunya gitu loh. Merasa bener-bener udah disia-siakan, gak dianggap, ditelantarin gitu loh. Mau bagaimana? Kasian kan? Iya kasian. Cuma ada kepanjangannya sayang. Kasian deh lu. Tapi bisa aja. Namanya juga ketawa. Oke. Nih. 10 Pentacle di Eropa. Berharap. Ya. Dari sebuah perpisahan yang maskulin lakukan terhadap feminim, bahkan sebagian dicerai, sebagian ditinggal, sebagian digantung semua sebagian digantung, sebagian dibuang. Oh, semoga sebagian bla 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 lah. Ya. Berharap komitmen kebahagiaan itu dikasih kepada siapa? Karmik. Ternyata nggak ada. Dia mengharapkan sebuah status dan terobsesi bisa mendapatkan status dari sebuah perpisahan yang dibuat oleh maskulin terhadap feminim. Dengan status, apapun yang dijanjikan untuk sebuah kebahagiaan nggak ada. Hanya sebuah kebohongan, nggak ada yang dia dapatkan. Penderitaan iya, babak belur yang ada, kasihan kali, ya kan? Kasihan banget. Ya, mari kita sama-sama doakan kasihan. Tapi jangan pakai belakangnya ya, kasihan deh lu, jangan sayang. Gak boleh. Nih lagunya ada nih lanjutannya. Sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa mencoba mengalah, menahan segala amarah. Sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa bertahan, ku hanya mau kau berubah. Berubah jadi apa sayang? Jadi megaloman. Jadi pahlawan bertopeng. Tening. Kiri sayang. Nggak tahu maskulinnya jadi pahlawan bertopeng. Gimana? Berubah. Kalau enggak yang kayak gini. Wah, itu apa? Iya kan? Gak mungkin lah sayang. Oke, justice. Wow. Knight of Cup. 5 Pentacles. Wow. 7 of Wands. Wah. Sekarang benar-benar karmik merasa keadilan di dalam kehidupan telah turun, yaitu sebuah karma. Karma sudah hadir, apa yang dia lakukan dia tabur dan dia tuai, dan dia nikmati semua penderitaan di mana dia kesulitan, bahkan dia terkurung seperti dia terkurung di dalam kurungan diri dia sendiri. Ini begitu kesulitan yang dia rasakan, di mana dia merasakan sebuah perjalanan yang dia jalani itu penuh dengan hati yang mati, seperti orang mati. Bagaimana mau jalan isinya? Orang tuh jalan di kerikil, dia enggak, jalannya di kepalanya tengkorak semua. Iyalah, dia merasa bisa menginjak-injak harga diri seseorang. Dia merasa berdiri di atas harga diri dia sendiri. Ternyata harganya tidak ada.
Apa yang dia inginkan dia tidak dapat apa-apa. Boro-boro dia bisa meloncat dari sebuah gerbang. Boro-boro dia bisa melewati. Yang ada dia menoleh, loh mana maskulin gue? Maskulinnya nggak ada, iya kan? Ternyata dia sendirian mau masuk ke lorong, mau masuk ke sebuah perjalanan yang dia ingin jalani, nggak bisa. Dia menoleh di mana maskulinnya. Dia merasa harga dirinya tidak bisa diinjak-injak, bahkan dia bisa menginjak harga diri orang. Ternyata diinjak juga harga dirinya. Karena apa? Justice, keadilan. Di sini sudah menanti. Lu mau kemana? Tunggu gua baru ngasah nih. Ngeri kali nih, ya kan? Nih, kemana lo? Gue baru ngasah ini barang. Gayanya aja ada bunga-bunga mawar, tapi kagak tahan, Pok. Lihat ininya, Pok. Tuh, buset. Siap menerima apapun. Hanya diucapkan oleh beliau, hai para malaikat, sudah waktunya kalian melakukan sebuah pembayaran untuk apapun yang diperlakukan yang namanya tanam tuai. Dijawablah oleh nih, siap 86. Nih, bisa dibayangin sayang. Karmik menginjak harga diri orang lain, dia lebih daripada tidak dianggap seperti manusia, malah diinjak seperti tidak bernyawa. Itulah yang terjadi. Oke? Ten of Swords, Page of Cup, The Emperor, Nine of Wands, Seven of Pentacles, Ace of Cup, Four of Wands. Aduh, sumpah gue ketawa dah. Nih, yang terjadi ya diklarifikasi oleh semesta ya, dari energi devil nih ya. Apa yang terjadi adalah sebuah yang namanya penderitaan. Yang dia rasakan seperti terbunuh dari apa yang dia perbuat. Dia menginjak-injak harga diri orang. Dia menginjak hati orang lain. Dia membuat susah orang lain. Bahkan tidak peduli. Diinjak aja mau bodo amat. Tapi semesta menyatakan walaupun ini kartu devil, walaupun ini energi devil, tapi devil juga punya yang namanya tugas dari Tuhan dan semesta yang memang mempunyai keputusan yang adil untuk menghakimi atau menurunkan yang namanya karma dari seseorang yang tidak pernah menghargai sesama manusia yang diciptakan oleh Allah. Bahkan kalian mendapatkan sebuah kematian dari sebuah harga diri yang kamu injak-injak. Jadi kalian menginjak harga diri kalian pun lebih daripada itu. Bahkan kalian merasa terbunuh dari harga diri kalian sendiri yang tidak mempunyai harga diri. Itu seperti itu. Dan di sini kalian ingin menjadi seorang the emperor, menjadi seorang yang bijaksana, bisa dihormati, bisa dilihat. Tidak ada yang dilihat oleh apapun, bahkan hanya anak kecil yang bisa menghargai kalian. Tidak ada orang lain yang mau menghargai kalian. Bahkan kalian merasa benar-benar terombang-ambing. Kalian memegang sebuah cinta. Cinta dengan harapan apa? Harapan yang babak belur. Isinya cinta, birahi, dan sebuah konflik. Bagaimana mau dikatakan cinta? Cinta seorang anak kecil. The emperornya anak kecil. Maskulinnya masih dede-dede masalahnya. Dan ini cinta yang ditawarkan oleh maskulin. Cinta anak kecil juga. Cinta dede-dede. Yang isinya konflik aja setiap hari. Karena gak ada jalan keluar. Apa yang bisa diperjuangkan dari seorang cinta anak kecil? Gak ada.
Yang ada kalian juga berjuang sendiri, para karmik, untuk menghidupi maskulin. Capek deh. Babak belur lah. Kalau maskulin juga minta dibiayain sama ini, sama karmik. Yang ada ya seperti itu. Maskulin babak belur karena apa? Masih anak kecil, nggak bisa cari makan sendiri. Dibiayain hidupnya. Babak belur, ngomong kayak emperor. Tapi emperor, boro-boro emperor. Masa emperor mainannya sama anak kecil? Huh? Apa toh yo? Aduh. Kita tambah jelas sih namanya. Dan ini ingin membangun sebuah cinta. Karmik ingin membangun sebuah cinta. Cinta dari harapan ya. Tetapi tidak dia dapatkan dari cinta baru yang ingin dia mulai. Berharap bisa menikah. Bagaimana menikah kalau isinya rame-rame ini? Ingin ada suatu pesta dari sebuah cinta baru yang dipupuk dari satu persatu. Nggak ada. Tidak ada yang dia rasakan dari sebuah cinta baru yang dia perjuangkan. Bahkan status sampai sekarang pun tidak didapatkan. Dendam kali karmik ini di sini. Loh, dia berdealing dengan anak kecil. Karmik berdilingnya dengan anak kecil. Bagaimana? Mau dapat apa? Ya dapat enak-enak doang. Ya, oke. Di sini on the river, get grounded. Empat, highly sensitive, connect with nature. Tuh, semesta, ya, universe mengklarifikasi dalam arti melihat seorang karmik apapun, ya. Bisa di diri maskulin, bisa di diri feminim, apapun. Tetapi di sini kita lihat energinya adalah karmik. Berubahlah, dewasalah, jangan kayak anak kecil. Ya, berempatilah. Kalian harus punya harga diri juga, bisa juga menghargai orang lain. Lihatlah di sekeliling kalian kalau membutuhkan, itu dibantu. Harus punya empati dalam hati. Tetapi mami lupa, kalian tidak punya perasaan, makanya on the reverse. Kalian tidak ada pertumbuhan hidup dan tidak pernah mau tahu orang. Bagaimana? Harusnya punya sensitif yang tinggi. Boro-boro punya sensitif. Yang ada sensitif habis itu 9 bulan 9 hari. Wah, itu namanya Hamidun, Mam. Itu harusnya bisa berhubungan langsung dengan sebuah apa? Sebuah natural, connect to natural ya. Connect with natural maksudnya adalah berhubungan dan bersinggungan langsung secara normal. Seperti orang normal hidup itu. Jangan hidup sebagai simpanan. Boleh hidup sebagai simpanan atau hidup menyimpan. Contohnya ya di bank lah, nyimpan duit, ikan nyimpan harta, nyimpan deposito. Namanya juga nyimpan, bukan nyimpan enak-enak. Ya, nggak bisa. Bertumbuhlah kalian, grounded lah kalian ya. Harus punya empati. Kalau tidak ada keharmonisan di dalam hubungan, tidak ada keharmonisan di dalam kehidupan kalian. Yang ada adalah hidup sebagai orang yang tidak punya apa-apa, malah tidak bisa hidup di luar sana. Karena di luar sana buat kalian adalah berbahaya. Kalian tinggal di luar adalah tempat yang berbahaya buat kalian. Nah iyalah, orang kalian terlarang kok, makanya disimpan. Mau sampai kapan hidup dikurung? Itu yang kalian inginkan, karmik? Enggak kan? Healinglah kalian. Sadar, berdoa sama Tuhan, ini salah, ini tidak benar gitu loh. Keluarlah kalian dari toksik itu, keluar. Kembalikanlah pasangan mereka. Jangan kalian embat kalau bukan haknya. Ya? Oke. Keepers of the earth. You are not alone. Exit a sector, stand beside you. Wah, ini kayak lagunya. You're not alone. I'm with you.
You turn your heart, you always in my heart. Kayak gitu kayak. Tapi mami nggak pakai itu kan Michael Jackson, Mam. Kan lagunya selalu ada ya, kamu tidak sendirian. Semesta bilang begitu. Ya. Kalian harus bisa memegang apapun yang kalian injak di bumi ini, ya. Kalian tidak sendirian, tapi kalian harus merasakan bahwa aku berdiri atau aku berada di samping kalian, ya, di mana kalian bisa merasakan kehadiran aku, ya. Semesta bilang, aku akan hadir di mana kalian bersyukur, di mana kalian bersyukur, di mana kalian betul-betul sudah healing, di mana kalian sudah tahu yang namanya sebuah ketidakbaikan, ya, kalian sudah buang. Baru di situ kalian tidak merasa sendiri. Nih. Baru semesta bisa membimbing kalian. Kalau kalian tidak melepaskan yang namanya bukan hak kalian, ya maaf. Mohon maaf ya, katanya semesta. Mohon maaf sekali lagi. New beginning lagi keluar. Wah, the power. Wow. Tidak ada kehidupan baru untuk para karmik karena letting power off. Letting power off, new beginning off, everything is off. Silakan para karmik di luar sana, semoga kalian mendengarkan reading Mami Donna ini ya. Kita doakan semua yang ada di sini, yang ada ya di sana dan ada di sini. Hai penonton, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana dan di sini. Mami Donna mau bercerita. Kagak bisa dangdutan Mami. Ya, kita doakan ya, biar karmik bisa sadar dan beberapa karmik melihat reading Mami Donna dan story Mami Donna bisa terbuka hati dan pikirannya. Amin. Oke, ini adalah klarifikasi kesimpulan. Ya. Ditegaskan, karmik benar-benar stres karena sebagian dari masa lalu atau sebagian dari maskulin mau balik. Sudah menegaskan, beberapa maskulin udah tegas ngomong sama karmik, gua mau balik kan. Ya. Namun di sini beberapa karmik tidak peduli. Tidak peduli kalaupun maskulin kembali di masa lalu atau maskulin kembali orang masa lalu, mah bodo amat. Ya, karmik tidak mau tahu gitu loh. Sebagian stres kalau karmik maskulin kembali kepada feminim, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, terteror, apapun bentuknya, stres. Tapi kalau maskulin kembali kepada feminim, dia mah kagak masalah. Sebagian kagak masalah. Karena apa? Dia sudah paham. Sebagian karmik sudah paham. Itu pasti akan terjadi gitu loh. Dan di sini, kalau kalian tidak mencoba melakukan perubahan, karena sebagian karmik tidak mau, karena dendamnya begitu tinggi, bahkan di sini seorang karmik tidak mau memulai kehidupan yang baru, bahkan tidak pernah mau menyoba sesuatu, bahwa rezeki apapun akan di-hold kalau kita masih melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, bahkan dendam. Dan di sini triparty yang terjadi itu karena sebuah mistis, karena sebuah energi kegelapan, ada sebuah magic chair magicom dari apapun yang terjadi. Ini yang terjadi ya. Energi kegelapan masih bermain di sini, masih saja, tetapi tidak bisa berlangsung lama ya. Kita minta 6 of cup, the pool, ingin sebuah perubahan baru, ingin sebuah
sesuatu yang baru, ingin memulai yang baru, bagaimana caranya, tetapi ingin sebuah kebahagiaan. Namun di sini karmik merasa kehilangan dari sebuah cinta. Apapun yang dia punya, cinta begitu banyak, tetapi cinta yang seperti apa? Ya, ingin membagi cinta sana dan sini, kalau perlu dilempar sana, lempar sini. Ya, atau ingin mengambil dari sebuah tumpahan air di dalam kapal biar penuh, namun nggak bisa diminum juga, rasanya air laut asin, nggak mungkin. Cinta yang dia rasakan adalah cinta yang bikin pening. Seperti naik kapal tuh pening tuh. Goyang sana, goyang sini, menginginkan sebuah kecerahan dari sebuah kebahagiaan. Hanya kebodohan, karena apa? Apa yang dirasakan? Hanya bisa melihat sinar yang begitu terang seperti sinar matahari, padahal sinarnya apa? Sinarnya cuma dari Sinarnya dari apa ini? Sebuah lilin, berharap seperti matahari terangnya. Uset. Ini, terus yang dipegang sesuatu yang bisa membahagiakan barang-barang yang tidak berharga. Di bawah sana sini, di bawah sana sini. Itu yang terjadi. Bagaimana? Oke. Sorry. Nine of Cups, Seven of Wands. Benar-benar beban yang harus dibawa untuk sebuah perjuangan, untuk sebuah keseimbangan. Kanan salah, kiri salah, walaupun bunga berterbaran di mana-mana, menunggu sebuah keinginan untuk bisa berparti, happy, ataupun melakukan sebuah seremonial, sebuah pernikahan, status, ataupun pesta. Nggak ada. Semampu dan sekuat apapun, tetap saja nobody but you. Nobody but you. Kasian kan? Nobody akhirnya. Gimana ceritanya? Oke. No. Wait, postpone, pause, say no. Aduh, sumpah. Ini ceritanya sedih tapi mami ketawa aja terus. Aduh, ini lighting power. Lighting power-nya on the reverse ternyata apa? Tentang sebuah lighting power untuk sebuah karmik, yaitu semesta menyatakan apapun karmik, apapun yang kamu lakukan untuk sebuah naik level, untuk sebuah kebahagiaan, jawabnya adalah no. No, 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 no. Wait, postpone, pause, say no. I said no. No, said yeah. No, no, no. No, no, no. Yeah. Itu aja. Bolak-balik diteriakin. Tiap hari jikirannya karmik. Yes. No. Yes. No. Bolak-balik jikiran mulu. Tapi jikiran yes no. Malam-malam juga sama. Yes no. Loh enggak, mami baca ini loh. Say no. Iya kan? Berarti nggak ada yesnya, cuma no doang. Kalian ini pikirannya negatif juga. Mami tahu kalian pinginnya kemana. Ya, mami bercanda sayang ya. Oke, rilis. Karmik, kamu tidak mau ya. Kalian tidak pernah mau melepaskan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Semesta menyatakan tidak ada kebahagiaan apapun. Yang kalian lakukan semuanya akan membawa lighting, bahkan semesta yang seperti mami ceritakan ini, nih lighting. Ini dilihat dari dekat, ini dilihat dari jauh. Ini dilihat dari dekat, ya, dari dekatnya kayak gini, dari jauhnya kayak gini, tuh. Jadi orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan, lighting itu sudah menangkap sendiri. Nih, lihat kan, ngeri nggak sih? Tuh. Benar-benar sendiri-sendiri itu sudah
semesta sudah menunjukkan, lepaskan. Kalau kalian tidak melepas, jangan harap apapun bisa kalian rasakan. Sudah di-cut sama semesta. No, kata semesta. Sorry, ya, not for you. Sorry. Tuh. Kalian karmik mau bikin jahat-jahat kayak apa? Tuhan bilang no. Tidak ada kenaikan apapun yang kalian inginkan. No. Boro-boro sampai di atas. Nih. On the reverse. Jangan main api jika tidak mau terbakar nantinya. Aku akan memperjuangkan ini dan tidak akan mudah buat kamu untuk meninggalkan. Aku tidak akan pernah. Aku mengalah kalau harus memakai energi kegelapan. Tuh. Jangan main api jika tidak mau terbakar. Nantinya aku akan memperjuangkan ini dan tidak akan mudah buat kamu untuk meninggalkan aku. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah aku mengalah walau harus memakai energi kegelapan atau energi hitam. Takut. Mau ngapain kamu karmik? Wong Tuhan lo semesta sudah bilang, lighting powernya sudah mulai on. Walaupun di sini tidak on, karena apa? Masih dikasih kesempatan, lepaskan kata semesta, lepaskan. Kalau kamu tidak mau melepaskan dan kamu masih saja bermain dengan energi kegelapan, bermain dengan magic jar magicom, dipastikan semesta langsung mempaus dari atas. Tenteng. Dipaus langsung. No. Wait. Ya pertama bilang gini. No. Wait. Pause, stop. Pause. Postpone. Bahkan pakai telepon, postpone. Di pause. Bahkan di pause, semua pun di pause. Pause nggak bergerak. Bayangin di pause. Kalau no itu bisa macam-macam. No selesai, ending, the end. Wait, tunggu. Masih ada kata tunggu ini. Tunggu. Masih ada. Tapi sudah say no. Oh sorry, tidak. Mau ngomong apa karmik? Mati Belanda judulnya. Ini yang terjadi. Kamu mau dendam seperti apapun dengan memakai energi kegelapan. Semesta say no. Kebahagiaan apa yang kamu dapatkan di sini? Ya, kebahagiaan yang semu. Perjalanan apa? Dari sebuah perubahan tidak kamu ingin jalankan. Menjadi orang yang tidak mempunyai apa-apa, bahkan sedih. Setiap hari tak punya siapa-siapa, sakit hati. Ya sakit hati, merasa hanya dia saja yang bahagia, aku juga nggak bahagia. Bahkan berjanji memilih aku dan mendapatkan sebuah keputusan untuk sebuah status dunia yang ingin diraih. Nggak ada babak belur, itu loh sayang. Jadi intinya semuanya babak belur, tidak ada yang didapatkan. Ending. Tapi karena energi kegelapan ini sudah dianggap luntur, mau di-upgrade lagi oleh karmik karena dendam. Maskulin sebagian mau kembali. Maskulin sebagian sadar. Tapi begitu niatnya karmik, kalau dia memakai energi kegelapan, masih dikasih kekuatan sama semesta. Kalau kamu melepaskan, kamu mengikhlaskan, maka lighting power ini di stop. Wait. Postpone gitu loh maksudnya. Postpone maksudnya, postpone itu ya panggilan di stop gitu loh. Di stop sama Tuhan. Bahkan ada yang di stop, ada yang dibilang tunggu. Ada yang di pause. Bisa berjalan lagi tapi di pause. Kalau sudah bilang no, tidak. Tidak ya tidak. Kalau masih bilang say no, tidak ada lagi kata mau tidak, kayak mau wait, kayak mau postpone, kayak apapun, no. Itu betapa beratnya sayang. Tidak. Inilah yang Mami sampaikan kepada kalian, semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa mengambil hikmahnya. Ya, dendam itu tidak baik sayang.
Apapun jenis dendam tuh jadinya kayak begini, kalian jadi karmik. Kalau kalian dendam, jatuhnya jadi karmik. Nah inilah dendam karmik jadinya kayak begini. Mau kalian? Kalian mau bertahan sebagai karmik, atau mau bertahan sebagai soulmate connecting, atau mau bertahan sebagai twin flame? Pilih aja. Suka-suka kalian lah. Mami cuma nyampein pesan. Mau kalian jalanin monggo, mau kalian gak jalanin monggo, mau bodo amat Mami. Mami hanya menyampaikan pesan yang harus Mami sampaikan kepada kalian untuk bisa mendapatkan pelajaran kehidupan. Inilah. Kalau kalian masih tidak percaya dengan diri kalian, masih ragu tentang kuasa Allah, masih ragu dan tidak yakin, ya silakan. Mami sudah tidak peduli juga. Mami mah bodo amat juga. Buat Mami, ente terima syukur, kagak terima ya wis. Doa masing-masing, dosa masing-masing. Tetapi di mana manusia mengingatkan untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah perjuangan, untuk sebuah menghargai, untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada diri sendiri, sudah dipastikan barokah tidak akan pernah salah alamat. Itu saja. Di mana kalian ikhlas, di mana kalian yakin, disitulah tempatnya. Tetapi di mana kalian sebagai pengkhianat, kalian sebagai orang yang mengkhianati sebuah komitmen atau sebuah janji Tuhan dengan sengaja, itu pun kalian terima berkah yang sama, tetapi dalam bentuk dan nikmat yang berbeda. Ya, karma itu ada, setiap manusia mendapatkan, tapi cara menikmatinya juga beda-beda. Pahami sayang ya? Oke, sekian dulu reading Mami Dona, rada sore ini karena tadi Mami padat sekali. Kalau rada kemalaman, mohon maaf sayang ya, tapi Mami berusaha untuk selalu bisa bersama dengan kalian, keluarga tercinta Recycle, ya, MDF Recycle. I love you so much. Jadilah diri kamu sendiri, jangan pernah jadi orang lain. Pastikan yang mau reading personal cepat-cepat ya sayangnya, biar kalian dapat antriannya juga ada gitu loh. Ya, kalian hubungi admin ya sayangnya. Bisa kalau terkontak dengan Mami juga bisa, tapi harus tetap ke admin juga sayang ya. Oke, sekian dulu reading Mami Dona. Semoga tetap bahagia karena bahagia itu mahal ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye bye. Bye honey. Bye sweetheart. Bye.